Siapa mursyid itu? Yang kita ambil ilmunya, tarikatnya yang bermanfaat. Bermula syekh yang mursyid itu, yaitu tabib yang mengobati akan hati muridnya dan mengobati akan ruh muridnya. Jadi diobati bukan tubuh tapi ruh. Ruh kita perlu diobati. Ruh kita perlu dikasih makan. Perut kita kasih makan, tapi ruh tidak dikasih makan. Itulah kita. Ketika meninggal, ruh kita menghadap kepada Allah. Ruh kita itu menghadap kepada Allah. Tapi ruh yang lepas dari tubuh kita itu bersih tidak? Sudah suci tidak? Maka kan nanti menghadap. Kalau jasad hancur, tapi ruh tidak. Bila disiksa, ruh itu didatangkan lagi itu. Ini dia waktu di dunia nih. Kembali, ruh, kembali. Ditanya. Disiksa dia terus. Ada yang dikembalikan ruhnya itu sepenuhnya. Ada yang dikembalikan setengahnya. Ada. Jadi yang diobati itu dengan guru seorang murid itu, dengan guru seorang mursyid, maka dia mengobati hati akan muridnya. Dan mengobati akan ruh muridnya itu. Dari penyakit apa? Daripada segala penyakit yang di dalam hati. Itu cari gurunya, Pak. Cari guru. Banyak. Tapi kalau kita mempelajari cari guru yang pelajar ini saja sudah memada kitab ini. Ini saja sudah memada ini. Sudah dia ada dalam cuman guru yang mursyid. Guru yang benar-benar. Guru yang taat. Guru yang tarikatnya luar biasa. Tingginya, tingkat sabarnya, tingkat tawaduknya, ini yang kita cari. Sesepuh kita, ulama-ulama besar, datangin, Pak. Ya, berjalan kita, mengadakan perjalanan untuk membersihkan hati. Para ulama-ulama dahulu, mereka itu sudah mencari guru, mursyid, itu pun masih juga belum. Masih ingin ditempa lagi. Ingin ditempa lagi. Padahal menurut daripada orang lain, dia sudah sampai kepada qalbun salim. Sudah sampai, tapi belum bisa. Kenapa? Ada setitik noda karena curiga sama orang. Suuzon sama orang. Bagi orang yang sudah demikian, yang sudah tingkat tinggi, mereka itu sudah dosa besar. Maka caranya sebagian daripada mereka itu dikubur hidup-hidup. Supaya apa? Qalbun salim. Langsung itu Allah berikan nur makrifat kepadanya. Tapi kita belum sampai. Ngaji aja dulu. Itu tarikat kita. Tarikat awal kita, tarikat sebagai pelajaran dasar kita, ngaji dulu. Baru naik nanti. Barulah mulai. Kalau misalnya ada orang, oh dia kan sudah ngaji, kenapa penyakit hati misalnya? Wajar, karena manusia. Karena sudah dicelupkan dia itu ruhnya ke tempat kemanusiaan. Makanya ada. Jadi jangan kita salah. Oh, kan dia ustaz, kan dia ini, kok bisa begitu? Wajar, dia manusia. Kalau dia suci berarti nabi. Nabi sudah dibedah hati. Cuman kita berusaha melalui daripada guru-guru mursyid kita untuk mengobati hati, untuk mengobati ruh kita. Apa penyakit yang di dalam hati, dalam ruh itu yang harus diobati? Seperti apa nih, Pak? Seperti riya. Ini obat ini. Dan takabur dan hubud dunia. Jadi kita jangan mengatakan sama orang, Bapak itu takabur aja. Kita tahunya penyakit hati itu takabur. Kita tahu penyakit itu hasad. Tidak. Cinta dunia itu merupakan juga penyakit hati. Karena Allah tidak mau orang-orang yang ada di dalam hatinya itu cinta dunia ketika dia beribadah kepadaku. Hubbud dunia. Terus hasad dan barang sebagainya. Itu yang harus kita obati dan lain-lain. Nanti ke depan akan dibahas bagaimana penyakit riya dan obat-obatnya. Di dalam nih, obatnya. Intinya kita ngaji dulu.
Kita duduk dulu majelis. Hilangkan sifat kita yang sifat merasa benar, sombong, takabur, ria itu. Dengan cara duduk, ini tertempa sendiri. Bila dia tidak mengaji, tidak duduk, perbanyak tuh wirid. La ilaha illallah. Tapi ada guru, langsung keluar mulut guru mengatakan, zikirlah kamu la ilaha illallah 1000 kali. Ada bimbingan, ada torikotnya, ada caranya. Ada torikotnya. Dan adalah guru yang mursyid itu, yaitu seperti Nabi SAW yang mengobatkan hati segala sahabatnya dengan syariat. Ya kan? Syariat dulu. Nabi adalah guru daripada segala sahabat-sahabat. Diobatinya penyakit hati sahabat-sahabatnya itu dengan menjalankan syariat. Syariat dulu Pak. Belajar dulu cara bersuci, belajar dulu cara sholat, belajar dulu apa ini. Itu dulu. Jangan melompat. Blank nanti. Jangan melompat langsung ke tasawuf tingkat tinggi. Cari guru. Akhirnya sudah merasa dia tinggi, tidak perlu lagi belajar. Itu kan cuma baca kitab saja itu. Kenapa? Ini nih intinya. Kalau mau kita minum air kelapa, buka dulu kulitnya, upas dulu. Begitulah di dalam kitab, di dalam syariat, pelajarin dulu syariat, amalkan dulu syariat, baru naik kepada thariqat hakikat itu tadi. Nabi mengobati sahabatnya dengan apa? Syariat. Terus apa lagi? Ilmu thariqat. Ilmu thariqat itu apa? Ilmu batin untuk bisa mencapai tingkat hati yang bersih. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi sekali guru. Nah, kalau Nabi demikian itu mengobati akan sahabatnya dengan syariat dan ilmu thariqat, dan demikian lagi masyayikh ahlu sufi yang mursyid itu. Begitu juga ahlu sufi yang mursyid, ahlu sufi, guru-guru masyayikh namanya. Masyayikh itu jamak ya. Syekh itu guru, jamaknya masyayikhu. Wali masyayikhina, wali masyayikhina, wali jaddina, wali jaddatina. Dan guru-guru kami ampuni dosa mereka ya Allah. Wali masyayikhina itu. Dan demikian lagi masyayikh ahli sufi yang mursyid itu, yaitu mengobati akan hati muridnya karena mengikuti Nabi tadi. Jadi mursyid itu bagaimana cara mengobati hati muridnya? Yaitu yang menjalani ilmu syariat dan ilmu tariqat ahlu sufi itu. Makanya Pak, kita belajar di jilid yang pertama dulu tentang apa? Tentang daripada ilmu akidah. Kemudian tentang ilmu fikih, syariat ada dalam situ. Masuk ke jilid 3 baru tariqat. Dan itu yang diajarkan cara orang ahli sufi. Bila sudah selesai kita baca kitab, tapi belum juga, tempah lagi. Tempah lagi. Wirid lagi. Zikir lagi. Ada suudzon kita kepada dia. Ada kita dengki kita kepada dia. Berarti wirid kita belum sampai itu. Zikir kita yang diajarkan oleh mursyid kita belum sampai. Maka orang al-sufi mengajarkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat dan ilmu tarekat. Demikian lagi ahlu sufi, masyayikh kita. Itu dia Pak, yang harus kita ketahui bila kita untuk mengobati hati kita. Bismillah. Berat untuk mengobatinya, berat. Butuh perjuangan. Butuh usaha yang sangat tinggi. Mencari guru saja berat. Bila ada usaha kita tu untuk mencari guru, maka Allah beri pahala itu. Mencari guru saja, itu dah pahala kita. Yang benar-benar, yang taat. Yang enggak ada lagi guru itu sibuk ke dunia. Itu sulit Pak.
Yang alim banyak, yang tahu banyak, alim banyak. Tapi yang cinta dunia ni, ya, yang zuhud ini sulit kita cari. Makanya khulwat dulu. Itu khulwat namanya. Khulwat itu menyembunyi, uzlah, mencari guru. Bila ingin membersihkan hati, ditempah oleh guru. Tapi kami mengaji ini torikot kami, torikot dasar. Dan Bapak termasuk torikot cara ini, syariat dulu nih. Sambil terus ketemu nanti itu cara ngobat hati. Secara syariat. Secara batiniah, itu cari guru yang benar. Syahdan seyogyanya bagi syekh yang mursyid itu bahwa ia menilik akan hal muridnya itu supaya mengetahui akan barang yang ghalib atasnya daripada segala sifatnya yang hendak diobatinya itu. Pesan Syekh Abdul Samad Falambani bukan hanya dia itu seorang murid mencari guru dan mengobati hatinya, tapi pesannya ini kepada seorang guru, mursyid. Seorang mursyid, maka sebaiknya ia itu mengetahui, dia mentilik, dia mencermati hati daripada muridnya itu. Dengan dia cermati, ini kayaknya murid saya ni, gitu. Ini murid saya ni kayaknya lebih keria ini, tempah. Dan dia lebih mengetahui segala sifat-sifat yang apa. Kalau misalnya dia ria, obati dengan ini. Jadi seorang guru tu lebih tahu dia. Dia tilik, dia cermatin itu. Dengan mata batinnya itu, dia obatin. Belum dilihat dia obatin, dia cermatin. Karena orang yang sufi, orang mursyid, itu lebih tahu Pak. Lebih tahu dia. Saya pernah datang kepada seorang ahli ulama karismatik itu, ahli sufi. Beliau tingkat tinggi ahli sufinya. Belum saya omongin saja, niat saya dah tahu dia. Niat saya aja udah tahu dia. Tak begini aja. Susah untuk menjumpakan mereka-mereka yang dekat kepada Allah itu tuh. Mereka-mereka yang ahli sufi itu harus membaca Al-Fatihah dulu. Dimudahkan oleh Allah. Apa yang niat kita ini sampai. Berarti dia tahu apa sifat yang tak baik bagi kita. Jadi kalau sudah tahu sifat yang tak baik kepada kita tu, langsung berguru tu ke depan. Cari gurunya. Maka seorang mursyid, dia lebih tahu. Obatin. Cermatin hati muridnya ini. Oh ini arahnya kayaknya ni dia lebih keakuan ini. Lebih sifatnya takaburnya ni. Maka obati, ini obatnya, resepnya. Hasad, ini resepnya. Cinta dunia, ini resepnya. Jadi, dokter-dokter torikot itu mereka lebih mengetahui. Sebaiknya demikian. Maka seyogyanya bagi syekh mursyid itu, pada permulaan jalan murid itu, bahwa menyuruh akan dia taubat daripada segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Ini caranya. Ini tata cara seorang guru bila dia mendidik muridnya, maka yang jalan yang pertama kali suruh taubat dulu. Mandi taubat, salat sunat taubat, taubat daripada penyakit maksiat zahir dan penyakit daripada batinnya, taubat. Makan dengan mandi dulu. Niatnya itu untuk menghilangkan daripada kotoran-kotoran di tubuh dan kotoran-kotoran di batin. Sebagaimana air itu mencucurkan di tubuh kita. Hilang. Banyak perbanyak dengan salat sunat taubat. Itu pelajaran permulaan. Pelajaran ibtidaiyah dalam torikot. Bapak kalau sudah ngaji ini, banyaklah taubat. Kita dianjurkan untuk taubat dulu. Kita minta doa kepada Allah. Kenapa tak dikabulkan? Rupanya kuncinya belum dulu. Apa kuncinya? Taubat. Setiap itu. Jadi taubat itu apa sekali? Salat sunat taubat itu apa sekali saja? Tidak. Setiap saat kalau dapat. Taubat, salat sunat, taubat. Intinya bertaubat. Banyak bertaubat kepada Allah. Banyak istighfar. Itu aja. Dan keutamaan istighfar banyak sekali. Dah, itu jalan yang pertama.
bagi seorang mursyid. Kemudian apabila melihat syekh yang mursyid itu akan muridnya itu jahil dengan ilmu syariat dan jahil ilmu tarikat, maka mengajari ia akan dia pada pertama itu dengan ilmu usuluddin yang sekedar fardu ain dengan membaca aqaid Imam Al-Ghazali rahimallahu taala yang tersebut pada awal kitab Ihya Ulumuddin. Seperti yang disebutkan oleh Maulana Sayyidi Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Ad-Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah. Itu Pak ya. Bila seorang syekh mursyid itu dia lihat muridnya ini jahil, tidak mengerti, tidak memahami ilmu syariat dan ilmu tarikat, maka ajarilah mereka ilmu syariat terlebih dahulu. Ajarilah mereka itu dengan pertama kali ilmu usuluddin. Itu Pak. Kalau mereka tidak mengerti ilmu syariat, maka pelajari terlebih dahulu ilmu sifat 20, ilmu usuluddin, itu caranya. Karena dia jahil syariat. Jadi bagaimana bisa orang untuk dapat membersihkan hatinya Pak, sementara ilmu sifat 20, ilmu usuluddin, ilmu tauhid belum dia pahamkan. Itu sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Di kitabnya Ihya Ulumuddin pun ada, kitab Syairus Salikin pun ada. Ilmu aqaid namanya, ilmu usuluddin namanya. Ilmu usuluddin yang sekedar wajibnya saja. Yang wajib-wajibnya saja dong, itu belajarin dulu. Kenapa? Karena dia jalan untuk mencapai kemenangan akhirat. Jadi mereka itu tak banyak belajar. Seperti ulama-ulama yang besar-besar, seperti Imam Nawawi di kitab-kitab besar Sabilal Mu'tadin itu kan banyak. Menurut di kitab Ibnu Hajar, Syekh Ramli itu tidak. Bagi orang yang ahli tasawuf tidak. Mereka itu hanya belajar syariat yang wajib-wajib saja. Baca-baca kitab yang besar-besar itu tidak ada. Itu beda, itu bagi orang alim ulama itu. Maka pelajarilah kitab akidah terlebih dahulu. Diajarkan mereka kitab akidah. Sebagaimana kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagaimana kitabnya Imam Al-Haddad dalam kitab beliau yang bernama Ad-Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah. Itu nama kitab beliau. Jadi seorang guru tilik dulu mereka. Tahu enggak ilmu syariat? Paham tidak ilmu sifat 20? Ilmu usuluddin. Kalau tak paham, maka jangan diajarkan yang tinggi. Ajarkan itu. Nah itu tarikat kita nih. Jadi kita sudah belajar ilmu usuluddin, itu termasuk tarikat ini. Tarikat dulu, tarikat yang syariat. Tarikat yang batiniah, yang tarikat daripada tarikat ilmu hakikat. Nah itu cari guru yang mahir lagi. Nah, ya. Tidak dengan saya. Cari yang lebih lagi, yang betul-betul dekat kepada Allah, batinnya itu. Kita ini masih belajar. Sama-sama kita belajar. Belajar untuk membersihkan hati di awal kita. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Di dalam kitabnya ini, At-Tazkiratul Ammah, Imam Al-Haddad, wa yakfi man arada suluka tariqillahi fi ma'rifatin ulumil imani ay ya'rifah wa ya'lamu ba'd al-aqaidil a'immatil mujma' ala ilmihim wa amanatihim wa silahihim mithlu Imamul Islam Al-Ghazali wa aqidatihi allati awradaha fi awwal kitabin Fawaidil Aqaidi min kitabi Ihya'i Ulumiddin kifayatun fi dhalika wa nihayatun wa qad dhakarna fi awalil kitabin inhafis sa'ili wa fi khatimatis nasaihid diniyah aqaidun mukhtasaratun jaa
jami'atun fihal kifayatul lisalikin nasikin intaha. Imam Al-Haddad berkata, kata beliau dalam kitabnya yaitu Ad-Da'watul Tammah wa Tazkiratul Ammah, tentang seorang guru itu perhatikan dulu syariat muridnya. Kalau dia tidak ada syariat maksudnya kalau dia tidak hukum solat dulu tidak tahu, rukun solat tidak tahu, yang mewajibkan wudu dia itu apa saja fardunya, sunatnya dia tidak tahu, ajarin dulu ilmu tauhid, baru nanti syariat. Berarti kan panjang tuh perjalanan tuh. Yang fardu-fardu belajar dia ingin tinggi. Maka kata Imam Al-Haddad apa? Apa kata beliau? Dan memadalah akan orang yang berkehendak menjalani akan tariqat ahlullah. Siapa itu tariqat ahlullah? Yakni ahlus sufi di dalam makrifat akan ilmu iman. Memadalah orang yang berkehendak menjalani akan tariqat ahlullah, ya, yakni ahlus sufi di dalam makrifat akan ilmu iman. Siapa saja yang ingin berkehendak menjalani jalan akhirat, baik itu melalui daripada al-sufi, melalui ma'rifat ilmu iman, ya, siapa saja. Maksud daripada ilmu iman itu apa? Ma'rifatu ilmu iman, yakni ilmu usuluddin. Orang yang berkehendak, orang yang ingin sukses dunia akhiratnya, maka ketahui terlebih dahulu ilmu usuluddin. Yakni ilmu usuluddin itu atas bahwa mengenal dan mengetahui atas setengah aqaid, akidah, aqaid. Beberapa imam yang muafakat atas ilmu mereka itu, yang sudah disepakati ilmu mereka itu kealimannya. Maka ilmu akidah dan amanah mereka itu, orangnya amanah. Ulama itu amanah, cari itu. Dan muafakat atas soleh mereka itu. Jangan cuma cari amanah kalau tidak soleh. Yang sudah diakui profesional lah mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka itu yaitu seumpama Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu rekomendasi untuk belajar ilmu tauhid daripada Imam Al-Ghazali. Ya, rekomendasi itu. Seumpama yang sudah diakui keilmuan, kealiman, kesolehan, ketawaduannya, beliau itu adalah Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Di mana itu? Pada awal kitab yang berjudul Fawaidul Aqaid daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid, Pak. Bab yang pertama itu tentang daripada ilmu, yang kedua aqaid, sama seperti Sirrus Salikin. Itu sudah diakui. Belajar ilmu usuluddin itu dulu. Ya, buka kembali jilid pertamanya, ulang-ulangkan. Dan yaitu memadalah bagi orang yang salik berkehendak menjalani tariqat al-sufi ini di dalam yang demikian itu, yaitu sehingga ilmu usuluddin. Sehingga usuluddin. Artinya apa nih, Pak? Di awal kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Sirrus Salikin, dikutip oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, sama juga judulnya. Kitabnya pun di jilid yang pertama sama. Maka bagi orang yang salik itu, katanya disebut, bagi orang yang salik, bila dia ingin menjalani tariqat al-sufi yang di dalam demikian itu, maka yaitu belajar ilmu usuluddin yang dari kitab beliau Imam Al-Ghazali. Maka kitab akidah Imam Al-Ghazali yang diakui beliau kealiman, ketawaduan, kesolehannya, amanahnya, diakui oleh ulama-ulama besar, maka belajar ilmu akidah, ilmu usuluddin beliau itu adalah daripada ilmu dasar, ilmu awal, dan ilmu sepuncak-puncak habis ilmu akidah. Jadi tidak ada ilmu akidah lagi. Pembahasan bagi orang awam itu sudah cukup. Di awal dan puncaknya itu sudah cukup di akidahnya. Karena tauhidnya yang puncak itu juga
dasar itu juga. Itu katanya. Sehingga-hingga ilmu usuluddin. Itu maksudnya. Maksud sehingga-hingga ini bahasa di Melayunya sehabis-habis ilmu usuluddin. Coba cek kembali di dalam kitab Sirrus Salikinnya itu. Menyerangkan tentang sifat wujud qidam baqa dan sebenarnya menerangkan sifat Nabi diterangkan ada tuh ilmu akidah. Maka pelajari ya ilmu di kitab beliau itu. Dan lagi kami sebutkan, maksud kami ini siapa? Syekh Abdul Somad. Dan lagi kami sebutkan pada awal kitab Itafus Sa'il dan Khatimatu Kitabun Nasai'id Diniyah akan aqaid yang mukhtasar, akidah yang ringkas yang terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin, yaitu memadalah bagi orang yang salik, yang nasikun. Siapa nasikun? Yakni yang berbuat ibadah. Orang yang ahli ibadah, Pak, Bu, orang yang ahli ibadah, ahli. Kalau udah ahli kan berarti dia siang malam beribadah. Siang malam beribadah. Bila dia orang yang ahli ibadah, maka dia belajar terlebih dahulu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sifat 20 itu harus dia kuasai. Bila tidak, maka jalannya untuk mencapai kepada Allah itu sulit. Ya, di kacamata tasawuf. Maka pelajari dahulu ilmu usuluddin, ilmu akidah yang ada di dalam kitabnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga dalam kitab Sirrus Salikin. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia pembahasan kita cara jalan untuk membaiki hati, yaitu dengan cara bertaubat dan cara yaitu mencari guru mursyid, mempelajari syariat terlebih dahulu, barulah thariqat. Kalau dia tidak tahu akan syariat, belajar ilmu tauhid dulu. Maka dalamkan ilmu tauhid. Jangan sampai tidak ngaji ilmu tauhid. Jangan sampai tidak mendalami ilmu tauhid. Sudah umur kita 40, sudah umur 45, belum juga belajar ilmu tauhid. Maka sulit menghadap kepada Allah dengan cara jalan yang baik. Qalbun salim kita itu. Sulit itu nanti. Maka itulah kita sama-sama belajar syariat. Belajarlah kita ilmu tauhid benar dulu. Mudah-mudahan inilah pesan bagi kita, untuk kita oleh Syekh Abdul Somad Al-Falambani, bagi yang betul-betul ingin memperoleh kesuksesan, kebahagiaan di akhirat nanti dengan cara tahdzibul akhlaqi, mendidik hati kita dengan perangai-perangai yang baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali apa saja yang diajarkan oleh Syekh seorang mursyid itu kepada muridnya yang pertama. Apalagi yang setelah itu diajari, setelah belajar ilmu usuluddin, apalagi yang diajarkan? InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab.